jangan lupa menuliskan latar belakang itu secara deduktif. Jadi diulangi kembali bahwa penulisan latar belakang itu diharuskan dalam bentuk piramida terbalik, yaitu dari umum ke khusus. Ini juga yang banyak terjadi, biasanya banyak kalangan mahasiswa membuat latar belakang itu dari umum ke khusus, kemudian kembali lagi ke umum, dan akhirnya latar belakangnya itu tidak nyambung. Jadi diharuskan menuliskan latar belakang itu betul-betul secara deduktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kami. Dalam video kali ini kami akan membagikan tips bagaimana membuat latar belakang masalah, baik untuk penulisan karya tulis ilmiah, laporan, maupun tugas akhir lainnya, baik itu skripsi, tesis, maupun penulisan disertasi. Nah, dalam video kali ini kami akan membagikan tips bagaimana membuat latar belakang masalah. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe YouTube channel kami, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Nah, dalam membuat latar belakang, yang pertama kita harus membuat latar belakang itu berdasarkan fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan atau tempat penelitian yang akan Anda teliti. Karena dengan berdasarkan data yang ada di lapangan tentu menjadi pertimbangan dalam hal penyusunan latar belakang. Karena dalam pembuatan latar belakang itu bukan berdasarkan kesan yang sulit diukur, yaitu dengan melihat judul penelitian yang akan saudara teliti. Misalnya, apa alasan rasional Anda melakukan penelitian dengan judul, misalkan Anda meneliti bagaimana kesiapan siswa dalam memasuki dunia kerja. Nah, tentunya Anda harus tahu bagaimana kesiapan dalam hal menghadapi yang namanya dunia kerja. Atau misalnya, mengapa Anda tertarik mengambil judul penelitian tersebut. Nah, ini juga bisa ditambahkan data atau fakta yang terjadi di lapangan. Atau bisa juga didukung dengan alasan ketertarikan Anda mengambil judul penelitian saudara yang didukung dengan adanya data maupun fakta yang terjadi di lapangan. Dan juga bisa menambahkan temuan maupun hasil penelitian terdahulu yang mungkin pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Itu juga bisa diambil sebagai dasar dalam hal pembuatan latar belakang. Tips yang kedua yaitu membuat latar belakang secara deduktif. Biasanya para kalangan mahasiswa maupun peneliti lainnya membuat latar belakang itu secara deduktif atau dalam bentuk piramida terbalik. Nah, yang dimaksud dengan piramida terbalik di sini yaitu dimulai dengan latar belakang yang dituliskan secara umum, kemudian dituliskan secara khusus. Misalnya Anda bahas dulu variabel Y-nya, misalnya Anda juga meneliti tentang kinerja pegawai atau bagaimana pengaruhnya motivasi terhadap kinerja pegawai. Nah, Anda dahulukan dulu variabel Y-nya, mulai mengerucut sampai ke motivasi pegawai. Jadi bisa dimulai dulu dari Y,
kemudian ke variabel X-nya. Jadi membuat latar belakang itu berbentuk piramida terbalik dari umum ke khusus. Nah, tips yang selanjutnya yang tidak diperbolehkan dalam penulisan latar belakang. Yang pertama, jangan menuliskan pendapat sendiri, apalagi tidak didukung dengan fakta dan data yang dicantumkan pada latar belakang. Yang kedua, dalam penulisan latar belakang tidak boleh menuliskan kata sebaiknya maupun seharusnya, karena ini baru penulisan latar belakang. Contoh misalnya, sebaiknya penelitian ini dilakukan, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga, tidak boleh melakukan prasangka. Prasangka yang dimaksud di sini misalnya Anda menuliskan bahwa kinerja pegawai itu dipengaruhi oleh mungkin yang disebabkan oleh seperti itu misalnya. Jadi harus berdasarkan data maupun fakta yang terjadi di lapangan. Nah, tips yang selanjutnya, jangan lupa menuliskan latar belakang itu secara deduktif. Jadi diulangi kembali bahwa penulisan latar belakang itu diharuskan dalam bentuk piramida terbalik, yaitu dari umum ke khusus. Ini juga yang banyak terjadi. Biasanya banyak kalangan mahasiswa membuat latar belakang itu dari umum ke khusus, kemudian kembali lagi ke umum, dan akhirnya latar belakangnya itu tidak nyambung. Jadi diharuskan menuliskan latar belakang itu betul-betul secara deduktif. Tips yang selanjutnya yaitu bagaimana membuat latar belakang itu dengan melakukan studi pendahuluan, yaitu mungkin Anda bisa melakukan observasi di lapangan atau melakukan peninjauan bagaimana keadaan yang terjadi di objek penelitian Anda. Karena dalam studi pendahuluan ini adalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menuangkan hasil observasi saudara ke dalam latar belakang. Atau bisa juga melakukan wawancara ke beberapa karyawan atau pegawai lainnya bagaimana keadaan pada objek penelitian yang akan Anda teliti. Karena dalam latar belakang itu, kalau diibaratkan sebuah gedung atau sebuah bangunan yang akan Anda datangi atau akan Anda masuki, itu diibaratkan bahwa latar belakang ini merupakan pintu gerbang untuk menuju ke sebuah gedung. Jadi bagaimana Anda menuliskan latar belakang itu dengan baik dan benar agar jelas kemana arah penelitian itu. Jadi dalam latar belakang itu akan nampak yang pertama apa yang akan dilakukan, yang kedua mengapa penelitian itu dilakukan, dan yang ketiga ada apa, siapa yang ada dalam latar belakang tersebut. Tips yang selanjutnya yaitu bagaimana Anda mampu mencantumkan masalah atau fenomena yang terjadi pada penelitian Anda. Karena sebagus apapun judul penelitian Anda, jika Anda tidak mampu mencantumkan masalah atau fenomena yang terjadi pada penelitian Anda, maka tentunya
dosen akan menolak penelitian Anda atau judul penelitian yang akan Anda teliti. Karena dalam penelitian Anda tidak menggambarkan fenomena atau masalah yang terjadi pada penelitian Anda. Tips yang terakhir yaitu buatlah latar belakang sesuai dengan yang Anda pahami, yaitu dimulai dengan sekarang. Jadi jangan menunda-nunda dalam membuat penulisan latar belakang. Jadi buat dulu sesuai dengan apa yang anggap Anda benar. Jadi buat dulu sesuai dengan apa yang Anda pahami agar penelitian Anda bisa cepat selesai, khususnya di latar belakang yang akan Anda buat. Karena biasanya banyak beberapa dari kalangan mahasiswa maupun peneliti lainnya menuliskan latar belakang itu tidak langsung benar. Biasanya mereka melakukan revisi. Baik, demikianlah tips dari kami. Semoga tips yang kami buat ini bisa memberikan manfaat bagi Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.